Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, terima kasih kepada seluruh santri semuanya yang masih bisa menghadiri KBM di pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh santri dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, thayyib. Pada pertemuan pekan kemarin sudah kita bahas yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan founding father atau para pendiri negara. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno dan yang kedua ada Bung Hatta. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pembahasan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Tepatnya pada halaman 136. Ya, bentuk-bentuk semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ada beberapa tahapan atau ada beberapa proses atau beberapa periode. Periode yang pertama di situ masa sebelum pergerakan nasional. Terus periode yang kedua masa pergerakan nasional. Periode yang ketiga masa proklamasi dan perang kemerdekaan, dan yang terakhir periode mengisi kemerdekaan. Itu beberapa bentuk-bentuk semangat dari para pendiri bangsa ini. Baik, kita bahas yang pertama yang berkaitan dengan masa sebelum pergerakan nasional. Ya, sebelum adanya pergerakan nasional, negara kita masih berupa kerajaan-kerajaan. Ada beberapa kerajaan, baik kerajaan bercorak Hindu, Buddha, yang bercorak Islam. Nah, pergerakan tersebut dalam mempertahankan wilayahnya atau kerajaannya masing-masing ditandai dengan beberapa ciri atau tanda. Yang pertama di situ adanya kerukunan dan kedamaian. Kerukunan kedamaian baik kerukunan antar pemeluk agamanya atau kerukunan antar masyarakat atau kerukunan antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Nah, kerukunan antar pemeluk agama karena pada saat itu negara kita atau kerajaan yang pertama kali adalah kerajaan yang bercorak
Hindu atau Buddha. Jadi otomatis itu apa? Masyarakatnya merasakan kesamaan visi dan misi. Nah, pada waktu itu sudah dimulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan. Yang salah satu contohnya adanya kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di situ ada jiwa merdeka? Karena pada saat itu kerajaan-kerajaan yang ada di negara kita tidak saling tidak saling memusuhi ya, ataupun tidak dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, baik, masa yang berikutnya adalah periode kedua, yaitu masa pergerakan nasional. Ya, masa pergerakan nasional di situ apa? Sebelum masa pergerakan nasional, bentuk perjuangan dari bangsa kita atau negara kita atau warga negara kita masih bersifat kedaerahan. Sebagai contoh, itu ada Sultan Hasanuddin di tahun 1633 sampai 1636 berjuang untuk daerahnya sendiri. Begitu juga dengan Patimura di tahun 1817 berjuang untuk daerahnya sendiri. Dan Pangeran Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 yang berjuang untuk wilayahnya sendiri atau khususnya daerah Jawa Tengah ya. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain kayak Cid Nyandin ya, terus Tengku Umar, Tengku Cikitiro dan lain sebagainya, itu berjuang untuk wilayahnya masing-masing. Jadi pada saat itu sebelum masa pergerakan, emang perjuangan itu masih bersifat lokal ya, atau kedaerahan. Nah, dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora atau rasa ingin merdekanya itu semakin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajahan untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Nah, pada masa pergerakan tersebut, di situ ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Ya. Organisasi ini adalah organisasi yang pertama kali yang ada di negara kita. Nah, di situ berarti sudah menandakan sudah adanya rasa persatuan dan kesatuan. Karena tidak mungkin dalam sebuah organisasi rasa persatuan dan kesatuan tidak diwujudkan atau tidak ada gitu ya. Kalau sebuah organisasi tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, maka organisasi tersebut akan hancur.
Nah, tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908. Terus setelah itu muncul adanya Serikat Dagang Islam, terus berganti menjadi Serikat Islam pada tahun 1912. Nah, setelah masa pergerakan nasional berlalu, baru muncul di 20 tahun kemudian terjadi peristiwa yang sangat dirindukan atau sangat didambakan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, di Sumpah Pemuda tersebut semua anak bangsa sudah merasa bersatu. Tidak ada lagi yang namanya terkotak-kotak atau terpecah-pecah. Semua menjadi satu kesatuan, yaitu bagian dari bangsa atau negara Republik Indonesia. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Sumpah Pemuda di situ kan ada 3 inti atau 3 pokok yang dijanjikan oleh para pemuda. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Yang pertama? Ya, yang pertama di situ pemuda berjanji atau mengaku bahwa bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi maksudnya darah ditumpahkan di daerah manapun itu merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Nah, wajib dibela atau wajib dibantu, ya. Nah, terus yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak ada lagi bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di negara kita merupakan suku yang tersendiri-sendiri, tapi semua suku-suku yang ada di negara kita adalah merupakan satu kesatuan atau bagian dari bangsa Indonesia tersebut. Dan yang ketiga, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, itu ikrar yang diucapkan atau yang dijanjikan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dari peristiwa atau dari rangkaian-rangkaian tersebut, khususnya para pemuda semakin semakin ingin melepaskan diri dari jajahan negara asing atau tepatnya negara Eropa tadi. Nah, dengan Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Alhamdulillah, negara kita setelah masuknya negara Jepang ke negara kita, di situ negara Jepang pernah menjanjikan bahwa negara kita akan diberikan kemerdekaannya, tapi belum ditentukan kapan dan kapannya, masih dalam proses gitu ya. Nah, Jepang masuk ke negara kita pada tahun 1942 sampai 1945. Nah,
dengan masuknya negara Jepang tersebut, di situ awal mula atau cikal bakal negara kita menjadi negara yang merdeka. Ya, karena di situ ada beberapa kronologis atau